Good morning everybody, how are you today? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi belajar bersama Miss Ana dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Buat kalian yang belum subscribe channel Miss Ana, yuk di subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Seperti biasa ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan persiapkan alat tulis kalian ya, serta perhatikan handout yang sudah kalian download pada website sekolah kita, yaitu tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa, bagian buku besar. Setelah mempelajari jurnal umum, tahap pencatatan siklus akuntansi pada perusahaan jasa selanjutnya adalah buku besar. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Miss Ana harapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian buku besar, mengidentifikasi penggolongan akun dalam buku besar, mengidentifikasi bentuk-bentuk buku besar, dan memindah bukukan atau posting jurnal ke buku besar. Apa sih itu buku besar? Buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan akun dan disusun secara berurutan berdasarkan kode akun, sehingga mudah ditemukan ketika diperlukan. Perlu diingat ya anak-anak, pada dasarnya istilah buku besar itu identik dengan akun, di mana setiap akun itu memiliki kode akun. Berikut ini kegunaan kode akun atau rekening. Pertama, menyediakan identifikasi ringkas. Kedua, mempermudah pencarian rekening yang diinginkan. Ketiga, mempermudah pencatatan dan penyimpanan data. Keempat, mempermudah untuk melakukan proses selanjutnya. Ingat ya anak-anak, penyusunan nomor kode akun harus disesuaikan dengan kebutuhan unit usaha atau perusahaan yang bersangkutan. Jadi, apabila tidak ada akunnya, tidak perlu dibuat kode akunnya ya. Kemudian ada 4 jenis kode akun. Pertama, sistem numerial atau numerikal. Kedua, sistem desimal. Ketiga, sistem mnemonik. Dan keempat, sistem kombinasi huruf dan angka. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, sistem numerial atau numerikal, yaitu sistem pemberian nomor kode akun dengan menggunakan angka. Sistem ini diberi kode sesuai dengan kelompok, golongan, dan jenis akun. Kode kelompok biasanya terdiri atas 3 angka ya anak-anak. Perhatikan tabel kelompok akun dan kode akun berikut. Untuk kelompok akun aset atau harta, kode akunnya dimulai dari angka 100 sampai 199. Untuk kelompok akun liabilitas, kode akunnya dimulai dari angka 200 sampai 299. Untuk kelompok akun ekuitas, kode akunnya dimulai dari angka 300 sampai 399. Untuk kelompok akun pendapatan, kode akunnya dimulai dari angka 400 sampai 499. Dan kelompok akun beban, kode akunnya dimulai dari angka 500 sampai 599. Contohnya pada kelompok akun harta, salah satunya ada kas ya anak-anak. Kita beri kode akun 101 atau piutang usaha 102 dan seterusnya. Nah, arti dari 3 angka ini adalah untuk digit pertama merupakan kelompok akun, yaitu kelompok aset ya. Untuk digit kedua merupakan golongan akun, yaitu aset lancar ya. Dan untuk digit ketiga merupakan jenis golongan akun, yaitu kas. Jelas ya? Kedua, sistem desimal, yaitu pemberian kode akun dengan menggunakan dasar angka 10 digit, yaitu angka 0 sampai dengan 9. Contohnya pada kelompok akun harta yang terdiri dari harta lancar, investasi jangka panjang, harta tetap, dan harta tidak berwujud. Kemudian kita beri nomor akunnya dan urutkan berdasarkan likuiditasnya. Artinya dapat digolongkan lagi dari yang paling mudah berubah hingga tetap alias tidak berubah. Misalkan
aset atau harta kita beri kode 1. Golongan akun aset yang pertama harta lancar kita beri kode 1. Kemudian investasi jangka panjang 2. Harta tetap 3. Dan harta tidak berwujud kita beri kode 4. Di sini Miss Ana tampilkan hanya 3 ya. Nah, jenis harta lancar yang pertama adalah kas. Maka kode akunnya digit pertama 1 yang merupakan kelompok akun aset, digit kedua 1 yang merupakan golongan akun harta lancar, dan kas merupakan jenis yang pertama. Lalu piutang kode akunnya 112 dan perlengkapan 113. Untuk jenis investasi jangka panjang, di sini Miss Ana hanya tampilkan saham, maka kode akunnya 121. Harta tetap yang pertama, jenisnya adalah peralatan, kita beri kode akun 131, akumulasi penyusutan peralatan 131.1, kemudian gedung 132, dan akumulasi penyusutan gedung 132.1. Nah, anak-anak, perlu diingat ya, apabila perusahaan kalian tidak ada akun piutang, artinya tidak perlu kita tulis. Maka akun yang di bawahnya menjadi naik kodenya, seperti perlengkapan menjadi 112. Lalu apabila perusahaan tidak punya akun investasi jangka panjang, maka harta tetapnya kita beri nomor 12, bukan 13. Begitu seterusnya. Jelas ya? Ketiga, sistem mnemonik, yaitu pemberian kode dengan menggunakan huruf. Untuk menentukan huruf, tentukanlah nama huruf yang lebih mudah dimengerti. Biasanya dengan singkatan huruf awalnya ya anak-anak. Aturannya pun masih sama. Huruf pertama menunjukkan kelompok akun, huruf kedua golongan akun, huruf ketiga jenis golongan akun. Contohnya, aset atau harta kita beri kode A, dan untuk golongan aset yang pertama itu adalah aset lancar, kita beri kode AL. Golongan kedua aset tetap, kita beri kode AT. Dan untuk jenis golongan aset lancar yang pertama yaitu kas, kita beri kode ALK. Piutang kita beri kode ALPI. Untuk jenis aset tetap yang pertama, peralatan kita beri kode ATPT. Kemudian gedung ATG. Sementara liabilitas atau utang kita beri kode U. Golongan akun seperti utang lancar kita beri kode UL. Dan untuk jenis akun utang lancar yang pertama, utang usaha, kita beri kode U'L. Dan jenis kedua, utang wesel U'W. Jelas ya? Keempat, sistem kombinasi huruf dan angka, yaitu pada sistem ini setiap akun diberi kode dengan menggunakan huruf dan angka. Biasanya ya anak-anak, kelompok akun harus menggunakan huruf, golongan akun menggunakan huruf, jenis akun menggunakan angka. Contohnya, aset atau harta kita beri kode A, aset lancar AL, aset tetap AT. Jenis aset lancar yang pertama kas, maka kode akunnya AL10, piutang AL11. Untuk jenis aset tetap yang pertama, peralatan AT13. Dan untuk liabilitas atau utang kita beri kode U. Utang lancar kodenya UL. Utang lancar yang pertama, utang usaha, kita beri kode UL20. Dan utang wesel UL21. Perlu diingat ya anak-anak, kode akun tergantung perusahaannya, karena tiap perusahaan itu tidaklah sama. Nah, itulah 4 jenis kode akun. Jelas ya? Selanjutnya, bagaimana ya bentuk buku besar? Ada 2 bentuk buku besar. Pertama, bentuk sebelah menyebelah atau bentuk T atau T account. Kedua, bentuk saldo atau balance account. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, bentuk sebelah menyebelah atau bentuk T atau T account. Bentuk ini terdiri menjadi 2. Yang pertama, T sederhana. Sesuai namanya ya,
bentuknya pun berbentuk huruf T, terdiri atas 4 bagian, yaitu nama akun, nomor akun, debit di sisi kiri, kredit di sisi kanan. Seperti inilah format buku besar bentuk T yang merupakan format buku besar yang paling sederhana. Kedua, T lengkap atau 2 kolom atau skontro. Berikut format buku besar bentuk 2 kolom. Sama, ada nama akun, ada nomor akunnya. Nah, dalam bentuk 2 kolom ini, antara sisi debit dan sisi kredit itu dipisah, baik keterangan maupun jumlah angkanya. Lalu, bentuk buku besar yang kedua adalah bentuk saldo atau balance account. Bentuk ini juga terdiri menjadi 2. Yang pertama, saldo tunggal atau 3 kolom. Bentuk ini terdiri atas tanggal, keterangan, ref, kolom debit, kolom kredit, dan saldo. Formatnya tampak seperti di layar kalian ya. Kedua, saldo rangkap atau ganda atau 4 kolom. Bentuk ini terdiri atas tanggal, keterangan, ref, kolom debit dan kredit, serta saldo debit dan saldo kredit. Formatnya tampak seperti di layar kalian ya. Berikut penjelasan atau langkah-langkah mengenai posting buku besar bentuk saldo rangkap atau ganda atau 4 kolom. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Pertama, kita tulis nama akun, kemudian nomor akun. Untuk nama akun diisi dengan nama akun, seperti akun kas. Nomor akunnya 111. Atau ketika kamu buat nama akunnya modal, nomor akunnya 311. Kita coba praktikkan ya. Di sini Miss Ana buat nama akunnya kas, kode akunnya 111. Untuk kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi terjadinya. Tentu tanggal transaksi ini sudah dicatat di jurnal ya anak-anak, maka mengisinya harus sesuai dengan tanggal yang ada di jurnal. Misal tanggal 1 Januari. Selanjutnya, kolom keterangan diisi dengan keterangan singkat mengenai transaksi tersebut. Dan penjelasan singkat ini sudah dibuat di dalam jurnal. Contohnya, di tanggal 1 Januari ini kita baru membuka suatu perusahaan dengan menambahkan modal. Maka keterangannya kita isi modal awal. Kemudian untuk kolom ref atau referensi diisi dengan halaman jurnal dari mana transaksi tersebut dipindahkan. Misal kas tanggal 1 Januari ini kita peroleh dari jurnal umum halaman 1. Kemudian untuk kolom debit dan kredit diisi dengan jumlah transaksi tersebut yang terdapat pada jurnal. Misalnya diisi debit karena pada jurnal itu di posisi debit sebesar 5 juta rupiah. Maka saldonya pun di sisi debit sebesar 5 juta rupiah. Jelas ya? Mari kita coba posting ke buku besar. Sebelum posting ke buku besar, tentunya sudah ada transaksi yang dicatat di dalam jurnal. Dari jurnal Bengkel Aman ini yang terjadi pada bulan November 2020, secara keseluruhan diikuti buku besar untuk memposting jurnal umum tersebut. Adapun akun yang digunakan oleh Bengkel Aman antara lain 101 kas, 102 piutang usaha, 121 peralatan, 122 gedung, 201 utang usaha, 202 utang bank, 301 modal aman, 401 pendapatan, 501 beban iklan, dan 502 beban gaji. Posting ke buku besar kali ini kita akan menggunakan buku besar T sederhana. Maka kita buat semua buku besar T sederhananya ya.
sesuai dengan akun-akun yang digunakan. Namun, untuk mempermudah kalian memposting, maka Miss Ana buat bersebelahan agar mudah dipahami. Pertama, kita buat judulnya terlebih dahulu ya. Nama perusahaan, Bengkel Aman, buku besar, periodenya November 2020. Lalu buat T sederhananya. Kemudian kita tulis nama akun yang pertama yaitu kas, lalu nomor akun yaitu 101. Kemudian kita pindahkan transaksi akun kas dari jurnal umum dan kita sesuaikan dengan letaknya apakah debit atau kredit. Apabila di jurnal di sisi debit, maka kita posting ke sisi debit. Demikian juga apabila akun kasnya di sisi kredit, maka kita posting di sisi kredit yaitu kanan. Yuk kita lihat tanggal 1 November apakah ada di jurnal akun kas? Oh ternyata ada nih nak. Maka kita posting ke buku besar dan lihat posisinya di sisi debit sebesar 100 juta rupiah. Lalu kita posting yang pertama tuliskan tanggal 1 November, nominalnya di sisi debit sebesar 100 juta rupiah. Untuk memastikan bahwa kita sudah memposting ke buku besar, kita wajib memposting pula nomor akun di kolom referensi pada jurnal umum. Karena yang kita posting adalah kas, maka referensi untuk tanggal 1 November kasnya kita isi 101. Paham ya? Tanggal berikutnya yaitu tanggal 8. Apakah ada akun kas di jurnal? Ternyata ada di posisi debit sebesar 50 juta rupiah. Maka kita posting tanggal 8 November di sisi debit sebesar 50 juta rupiah. Jangan lupa setelah posting, kita posting pula nomor akun di ref bagian kas di jurnal umum 101. Selanjutnya di tanggal 12, akun kas berada di posisi kredit sebesar 50 juta rupiah. Maka kita posting pada tanggal 12 November di sisi kredit atau kanan sebesar 50 juta rupiah. Kemudian kita posting kode akunnya di jurnal umum bagian kas 101. Selanjutnya tanggal 15 November di sisi kredit lagi sebesar Rp1.500.000 kita posting di buku besar kas pada tanggal 15 November sebesar Rp1.500.000. Lalu kita posting kode akun di jurnal umum kas 101. Selanjutnya tanggal 19 November ada akun kas di sisi debit sebesar 5 juta rupiah. Kita posting di buku besar kas tanggal 19 November sebesar 5 juta rupiah. Lalu kita posting kode akunnya di jurnal umum kas 101. Selanjutnya tanggal 20 November ada akun kas di sisi debit. Kita posting di buku besar kas tanggal 20 November sebesar Rp1.250.000. Dan selanjutnya kita posting kembali nomor akun di jurnal umum 101. Dan yang terakhir ternyata masih ada nih akun kas di jurnal umum di tanggal 30 November sisi kredit sebesar Rp7.200.000. Maka kita posting di buku besar kas di sisi kredit tanggal 30 November sebesar Rp7.200.000. Lalu kita tandai posting pula kode akunnya di kolom referensi di akun kas 101. Begitu ya anak-anak. Sudah jelas, sudah paham? Dari sisi debit dan kredit ini kita totalkan, kita jumlahkan. Untuk total sisi debit sebesar Rp156.250.000. Untuk sisi kredit totalnya Rp58.700.000.
Lebih besar debit atau kredit? Tentu lebih besar debit. Maka kita hitung saldonya dengan mengurangi sisi debit dengan sisi kredit. Maka saldo kas di sisi debit sebesar Rp95.550.000. Jelas ya? Nah, nanti tampilannya tidak sebelah menyebelah seperti ini. Harus full seperti yang ada di layar kalian saat ini. Bisa ya? Kita lanjutkan ke akun berikutnya, yaitu piutang usaha dengan kode akun 102. Dari jurnal, adakah akun piutang usaha? Ternyata ada di tanggal 20 November di sisi debit. Maka kita posting pada buku besar piutang usaha tanggal 20 November sebesar Rp750.000 di sisi debit. Selanjutnya, kita catat kode akun pada kolom referensi di jurnal umum, yaitu 102. Perhatikan kembali jurnal umumnya. Ada lagi kah akun piutang usaha yang perlu kita posting? Ternyata tidak ada lagi. Maka langsung saja kita tutup buku besar piutang usahanya atau kita saldokan sehingga saldo piutang usaha sebesar Rp750.000 di sisi debit. Bisa ya? Kemudian kita posting akun peralatan dengan nomor akun atau kode akunnya 121. Kita perhatikan jurnal umum Bengkel Aman ya. Terdapat tanggal 12 bulan November di sisi debit. Maka kita posting pada sisi kiri tanggal 12 November sebesar Rp75 juta. Lalu kita tandai jurnal umumnya di kolom referensi dengan nomor akun 121. Karena tidak ada lagi akun peralatan yang harus kita posting, maka kita tutup. Dan terdapatlah saldo akun peralatan sebesar Rp75 juta di sisi debit. Akun berikutnya adalah gedung dengan kode akun 122. Yang perlu kita posting ada di tanggal 1 November di sisi debit. Maka kita posting di buku besar gedungnya di sisi sebelah kiri. 1 November sebesar Rp350 juta. Dan kita posting pula kode akunnya di kolom referensi jurnal umum 122. Karena tidak ada lagi akun gedung yang perlu kita posting, maka kita tutup dan terdapatlah saldo sebesar Rp350 juta di sisi debit. Selanjutnya, akun utang usaha dengan kode akun 201. Akun utang usaha yang perlu kita posting berada pada tanggal 12 November di sisi kredit sebesar Rp25 juta. Artinya perlu kita posting di sisi sebelah kanan buku besar utang usaha ya. Kita posting tanggal 12 bulan 11 sebesar Rp25 juta. Lalu kita posting juga kode akunnya di kolom referensi jurnal umum, yaitu 201. Karena tidak ada lagi akun utang usaha yang perlu kita posting, maka kita tutup dan dapatlah saldo utang usaha di sisi kredit sebesar Rp25 juta. Lalu kita posting akun utang bank dengan kode akun 202. Terdapat pada tanggal 8 November di sisi kredit sebesar Rp50 juta. Artinya kita posting di buku besar utang bank di sisi kanan. Tanggal 8 bulan 11 sebesar Rp50 juta. Lalu kita posting kode akunnya di kolom referensi jurnal umum 202. Karena tidak ada lagi utang bank yang perlu kita posting, maka kita tutup. Dan terdapatlah saldo utang bank sebesar Rp50 juta di sisi kredit. Selanjutnya, modal aman dengan kode akun 301 berada pada tanggal 1 November di sisi kredit sebesar Rp450 juta. Artinya kita posting di buku besar modal aman di sisi sebelah kanan. Tanggal 1 bulan 11 sebesar
450 juta rupiah. Setelah itu kita posting pula kode akunnya di kolom referensi jurnal umum dengan kode 301. Jika tidak ada lagi, langsung kita tutup ya anak-anak. Maka terdapatlah saldo modal aman di sisi kredit sebesar 450 juta rupiah. Selanjutnya, akun yang kita posting adalah pendapatan usaha dengan kode akun 401. Ternyata akun pendapatan usaha yang perlu kita posting di Jurnal Umum Bengkel Aman ini ada 2, di tanggal 19 November dan 20 November. Kita posting dulu yang tanggal 19 November di sisi kredit, artinya posting di sisi kanan, 19 bulan 11 sebesar 5 juta rupiah. Jangan lupa kita posting pula kode akunnya di kolom referensi jurnal umum dengan kode 401. Selanjutnya tanggal 20 bulan 11 sama di sisi kredit juga sebesar 2 juta rupiah. Jangan lupa kita posting kode akunnya di kolom referensi dengan kode 401. Karena tidak ada lagi akun pendapatan usaha yang perlu kita posting, maka kita tutup dan saldokan sebesar 7 juta rupiah. Maka saldo pendapatan usaha di sisi kredit sebesar 7 juta rupiah. Bisa ya? Akun selanjutnya adalah beban iklan dengan kode akun 501. Di jurnal umum, beban iklan terdapat pada tanggal 15 November di sisi debit. Artinya, kita posting di buku besar beban iklan di sisi sebelah kiri. Kita catat tanggalnya 15 bulan 11 sesuai dengan nominal yang ada di jurnal umum sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya, kita posting kode akun pada kolom referensi jurnal umum dengan kode 501. Bisa ya? Lalu kita tutup dan kita saldokan. Maka beban iklan saldonya sebesar Rp1.500.000 di sisi debit. Selanjutnya, kalian dapat memperhatikan jurnal umum Bengkel Aman ini ada satu akun yang belum terposting. Tampak dari kolom referensi yang masih kosong, yaitu beban gaji dengan kode akun 502. Beban gaji ini terdapat pada tanggal 30 November di sisi debit. Artinya kita posting di buku besarnya di sisi kiri ya anak-anak, tanggal 30 bulan 11 sebesar Rp7.200.000. Ketika kita sudah posting, jangan lupa kita posting pula kode akun di kolom referensi jurnal umumnya, yaitu 502. Karena tidak ada lagi akun beban gaji yang perlu kita posting, maka kita tutup dan total saldo beban gaji adalah sebesar Rp7.200.000 di sisi debit. Bisa ya? Selanjutnya, setelah mempelajari cara posting ke buku besar T sederhana, saatnya kita mencoba posting ke buku besar saldo rangkap atau ganda, atau yang disebut juga 4 kolom. Di sini, Miss Ana masih menggunakan jurnal umum Bengkel Aman ya anak-anak, dan di sampingnya adalah buku besar, agar memudahkan kalian untuk memposting. Seperti biasa, kita buat judulnya, nama perusahaan Bengkel Aman, buku besar, periodenya November 2020. Akun pertama yang perlu kita posting adalah kas, kode akunnya 101. Lalu kita buat tabel beserta kolom-kolomnya. Untuk kolom pertama berisi tanggal, kolom kedua keterangan, kolom ketiga ref, kolom keempat debit, kolom kelima kredit, kolom keenam saldo, sisi debit, dan sisi kredit. Perhatikan jurnal umum Bengkel Aman ya anak-anak, ada beberapa akun kas yang perlu kita posting di buku besar kas. Yang pertama, tanggal 1 November di sisi debit sebesar 100 juta rupiah. Kita posting ya, tanggal kita isi 1 November, untuk keterangan diisi dengan keterangan singkat terjadinya sebuah transaksi. Di sini, kas ini diserahkan oleh Tuan Aman, maka kita isi penyerahan kas oleh Tuan Aman, atau boleh juga kita buat modal awal Tuan Aman.
Untuk ref kita isi JU1 yang artinya berasal dari Jurnal Umum halaman 1. Karena tadi kasnya di sisi debit, maka kita posting pula di sisi debit sebesar 100 juta rupiah. Lalu langsung ke saldo di sisi debit sebesar 100 juta rupiah. Bisa ya? Setelah itu jangan lupa posting kode akunnya di kolom referensi jurnal umum dengan kode 101. Selanjutnya pada tanggal 8 November, kas di sisi debit. Keterangannya kita isi dengan pencairan utang bank. Referensi masih sama dari Jurnal Umum halaman 1. Karena tadi di sisi debit, maka kita posting pula di sisi debit sebesar 50 juta rupiah. Tadi saldonya ada 100 juta, maka ada lagi 50 juta di sisi debit, saldo debit bertambah menjadi 150 juta rupiah. Bisa ya? Jangan lupa posting pula kode akunnya di referensi jurnal umum dengan kode 101. Kita lanjutkan lagi di tanggal 12 November, kas di sisi kredit. Keterangannya kita isi membeli peralatan bengkel. Karena memang di tanggal 12 itu kita membeli peralatan bengkel, ada yang kas, ada yang belum kita bayar. Referensi kita isi JU1, kemudian untuk posting nominalnya itu di sisi kredit sebesar 50 juta rupiah. Karena sebelumnya saldo kita ada 150 juta rupiah, lalu di tanggal 12 ada di sisi kredit 50 juta rupiah, artinya saldo kita berkurang di sisi debit menjadi 100 juta rupiah. Bisa ya? Kita lanjutkan posting kode akun di kolom referensi jurnal umum dengan kode 101. Lanjut di tanggal 15 November, kas di sisi kredit. Keterangannya kita isi membayar iklan. Referensinya Jurnal Umum halaman 1, kita posting di sisi kredit sebesar Rp1.500.000. Maka saldo di sisi debit kita tersisa Rp98.500.000. Jangan lupa posting di referensi dengan kode akun 101. Kita lanjutkan lagi tanggal 19 November, kas di posisi debit. Keterangannya kita isi menerima pendapatan bengkel. Referensinya Jurnal Umum halaman 1, tadi di sisi debit ya, sebesar 5 juta rupiah, artinya saldo kita bertambah menjadi Rp103.500.000. Lanjut, kita posting kode akunnya di referensi jurnal umum dengan kode 101. Selanjutnya, tanggal 20 November, posisi kas kita ada di sisi debit. Keterangan menerima pendapatan bengkel lagi, referensinya Jurnal Umum halaman 1, debit sebesar Rp1.250.000. Artinya saldo debit kita bertambah menjadi Rp104.750.000. Dan lakukan lagi posting kode akun di kolom ref yaitu 101. Yang terakhir di tanggal 30 November kita melakukan pembayaran, artinya kas kita berada di posisi kredit. Maka keterangannya berisi membayar gaji karyawan. Referensi JU1 kita posting di sisi kredit sebesar Rp7.200.000. Maka saldo debit kita berkurang menjadi Rp97.550.000. Jangan lupa posting kode akunnya di kolom referensi jurnal umum dengan kode 101. Begitu, bisa ya anak-anak? Nah anak-anak, jadi tampilan buku besar saldo rangkap atau ganda atau 4 kolom itu nanti seperti yang ada di layar kalian ya, tidak sebelah menyebelah dengan jurnal umum. Selanjutnya, akun yang perlu kita posting adalah piutang usaha dengan kode akun 102. Perhatikan jurnal umum bengkel aman yang ada di layar kalian ya. Ternyata piutang usaha yang akan kita posting ada di tanggal 20 November
di sisi debit sebesar Rp750.000. Kita posting di buku besarnya ya, tanggal 20 November. Untuk keterangan kita isi dengan menerima pendapatan bengkel, refnya kita isi dengan JU1. Karena tadi di jurnal di sisi debit, maka kita posting pula di buku besar di sisi debit sebesar Rp750.000. Sehingga saldonya pun di sisi debit sebesar Rp750.000. Jika sudah selesai kita posting, jangan lupa kita posting kode akunnya di kolom ref jurnal umum, yaitu 102. Nah, karena tidak ada akun lagi yang kita posting mengenai piutang usaha, maka kita lanjut ke akun berikutnya, yaitu akun peralatan dengan kode akun 121. Perhatikan kembali jurnal umumnya ya. Ternyata akun peralatan yang harus kita posting ada di tanggal 12 November di sisi debit sebesar Rp75 juta. Kita posting tanggal 12 November. Untuk keterangan kita isi membeli peralatan bengkel. Untuk ref kita isi JU1 dan kita posting di sisi debit sebesar Rp75 juta. Sehingga saldo peralatan pun di sisi debit sebesar Rp75 juta. Selanjutnya, jangan lupa posting kode akun di kolom ref jurnal umum, yaitu 121. Bisa ya? Lalu, akun yang kita posting selanjutnya adalah gedung dengan kode akun 122. Ada di tanggal 1 November di sisi debit sebesar Rp350 juta. Yuk kita posting. Untuk tanggal kita isi 1 November. Untuk keterangan kita isi penyerahan rumah untuk usaha atau boleh juga kalian isi modal awal aman. Untuk referensi kita isi JU1 dan posting di sisi debit sebesar Rp350 juta. Sehingga saldo gedung di sisi debit sebesar Rp350 juta. Jika sudah selesai diposting, jangan lupa kita isi kolom ref jurnal umumnya dengan kode 122. Selanjutnya, akun yang akan kita posting adalah utang usaha dengan kode akun 201. Perhatikan jurnal umumnya, utang usaha ada di tanggal 12 November di sisi kredit sebesar Rp25 juta. Kita posting tanggal 12 November. Untuk keterangan kita isi kekurangan membeli peralatan. Referensi kita isi JU1 dan kita posting di sisi kredit sebesar Rp25 juta sehingga saldo utang usaha di sisi kredit sebesar Rp25 juta. Jika sudah selesai kita posting, jangan lupa isi kolom ref di jurnal umum dengan kode akun 201. Paham ya? Selanjutnya, akun yang akan kita posting adalah utang bank dengan kode akun 202. Ternyata utang bank yang akan kita posting ada di tanggal 8 November di sisi kredit sebesar Rp50 juta. Yuk kita posting tanggalnya 8 November. Untuk keterangan kita isi mengajukan kredit ke bank, kolom ref kita isi JU1 dan kita posting sesuai dengan jurnal yaitu di sisi kredit sebesar Rp50 juta sehingga saldo utang bank sebesar Rp50 juta di sisi kredit. Jangan lupa kita posting kode akunnya di kolom ref jurnal umum yaitu 202. Selanjutnya, modal aman dengan kode akun 301. Akan kita posting dari tanggal 1 November di sisi kredit sebesar Rp450 juta. Kita posting tanggal 1 November. Untuk keterangan kita isi penyerahan rumah dan kas atau boleh kalian isi modal awal aman ya. Untuk kolom ref kita isi JU1 dan kita posting di sisi kredit sebesar Rp450 juta sehingga saldo modal aman di sisi kredit sebesar Rp450 juta. Jangan lupa posting juga kode akunnya di kolom ref jurnal umum yaitu 301. Bisa ya? Kemudian, akun yang kita posting selanjutnya adalah akun pendapatan usaha dengan kode akun 401.
Perhatikan jurnal umum bengkel aman yang ada di layar kalian ya. Ternyata akun pendapatan usaha yang harus kita posting ada 2 di tanggal 19 dan 20 November, masing-masing di sisi kredit. Kita posting yang pertama yaitu tanggal 19 November. Untuk keterangan di tanggal 19 ini kita isi dengan menerima jasa pengecatan. Untuk ref kita isi JU1 karena di jurnal umum posisi pendapatan usahanya di sisi kredit, maka kita posting juga di sisi kredit sebesar 5 juta rupiah. Sehingga saldo pendapatan usaha di tanggal 19 November sebesar 5 juta rupiah. Jangan lupa kita posting pula kode akunnya di kolom ref jurnal umum, yaitu 401. Selanjutnya kita posting tanggal 20 November. Untuk keterangan kita isi dengan menerima jasa bengkel. Ref kita isi JU1 dan kita posting di sisi kredit sebesar 2 juta rupiah. Sehingga saldo pendapatan usaha bengkel aman di tanggal 20 November bertambah menjadi 7 juta rupiah di sisi kredit. Jangan lupa posting pula kode akunnya di kolom ref jurnal umum, yaitu 401. Paham ya? Lalu, akun selanjutnya yang akan kita posting adalah beban iklan dengan kode akun 501. Perhatikan jurnal umum bengkel aman ya. Ternyata akun beban iklan yang akan kita posting ada di tanggal 15 November di sisi debit sebesar Rp1.500.000. Mari kita posting, tanggal kita isi 15 November, keterangannya kita isi membayar iklan, kolom ref kita isi JU1, karena di jurnal umum tadi di sisi debit, maka kita posting di buku besarnya di sisi debit sebesar Rp1.500.000. Sehingga saldo beban iklan berada di sisi debit sebesar Rp1.500.000. Jika sudah kita posting, jangan lupa kita posting juga kode akun di kolom ref jurnal umum, yaitu 501. Yang terakhir adalah akun beban gaji dengan kode akun 502. Ada tanggal 30 November di sisi debit sebesar Rp7.200.000. Mari kita posting, tanggal kita isi 30 November, keterangannya kita isi membayar gaji, kolom ref kita isi JU1, kita posting di sisi debit sebesar Rp7.200.000 sehingga saldo beban gaji berada di sisi debit sebesar Rp7.200.000. Jangan lupa kita posting kode akunnya di kolom ref jurnal umum dengan kode 502. Bisa ya anak-anak? Nah, for your information nih, proses pengisian kode pada kolom ref itu disebut cross-indexing atau cross-reference. Bisa ya? Saatnya kita menjawab pertanyaan yang sudah Miss Ana sediakan ya. Perhatikan jurnal yang ada di layar kalian. Tanggal 9 April 2020. Peralatan sebesar 25.000 di sisi debit, pada kas sebesar 4.000 di sisi kredit, dan utang usaha di sisi kredit sebesar 21.000. Silakan kalian posting ke buku besar mana yang paling tepat. A, B, atau C? Jawab di kolom komentar ya. Demikianlah materi kita mengenai tahap pencatatan siklus akuntansi pada perusahaan jasa bagian buku besar. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Buat kalian yang belum subscribe channel Miss Ana, yuk di-subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan berprestasi walau di masa pandemi. Terima kasih. See you!